Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga baik dan sehat terus ya. Ketemu lagi sama gue Lemonta. Sebelum mulai, kalau kalian suka sama channel ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Hari ini kita mau bahas kabar tentang Esther Yi yang kehilangan hampir 1 juta follower karena kabar kontroversi yang dilakukan keluarganya. Sekarang kita bahas satu-satu skandal keluarganya ya. Keluarga Esther Yu terdiri dari kakeknya Yu Shuwan. Dia dikabarkan pernah menduduki jabatan senior di Shinyu Iron and Steel Group, sebuah perusahaan baja milik negara. Dia juga dikabarkan pernah menjabat sebagai wakil ketua Asosiasi Besi dan Baja Tiongkok. Karena pengalaman ini, dia dijuluki sebagai Grand Master Baja. Ayahnya UPG memimpin perusahaan swasta bernama Huasheng Mining. Kabarnya, Huasheng Mining telah memasok barang senilai lebih dari 1,5 miliar yuan ke Shinyu Iron and Steel Group selama periode 5 tahun. Media menyebut bahwa keluarga ini mengelola 11 perusahaan dengan total kekayaan mencapai 40 miliar yuan. Ibunya Liu Jinmei berperan besar dalam pengelolaan bisnis keluarga sejak tahun 2001. Perusahaan pertama didirikan pada tanggal 7 Maret tahun 2001 dengan nama Shanghai Yongtong Urban Construction Management. Perusahaan ini didirikan dengan modal sebesar 330.000 yuan. Ibu Esther Yu yaitu Liu Jinmei memegang 3,03% saham perusahaan tersebut. Lingkup bisnis perusahaan ini meliputi konsultasi manajemen real estate, konsultasi manajemen pembongkaran real estate, dan layanan konsultasi informasi ekonomi. Pada 30 Oktober tahun 2003, Liu Jinmei memegang 50% saham perusahaan dan menjadi perwakilan hukum Shanghai Haoyu Industrial. Sedangkan UPG menjadi pemegang saham. Pada bulan Desember tahun 2009, Liu Jinmei, UPG, dan Yu Qiaoqian mendirikan sekaligus menjadi pemegang saham Shinyu Haoyu Industrial. Perusahaan ini didirikan dengan modal sebesar 30 juta yuan. Ruang lingkup bisnisnya meliputi layanan logistik, pengembangan dan operasional real estate, serta manajemen properti. Liu Jinmei memegang 10% saham perusahaan dan berperan sebagai perwakilan hukum. UPG memegang 70% saham, sedangkan Yu Qiaoqian 20%. Yu Qiaoqian merupakan adik UPG. Di bulan Februari tahun 2024, dia menjadi pemilik 100% perusahaan ini. Namun, di bulan Maret tahun 2024, mereka mengundurkan diri dari perusahaan ini. Pada 18 September tahun 2012, Liu Jinmei mendirikan Shanghai Guojun Investment Management Center dengan modal sebesar 40 juta yuan. Dia menjadi pemegang 34,5% saham. Lingkup bisnis perusahaan ini meliputi manajemen investasi, konsultasi, dan investasi industri. Pada 29 Desember tahun 2012, Liu Jinmei memegang 30% saham Shinyu Jianeng Logistics and Transportation. Pada bulan Maret tahun 2013, Shanghai Yuhao Investment Management didirikan dengan modal sebesar 65 juta yuan. Lingkup bisnis perusahaan ini meliputi investasi industri, konsultasi investasi, dan manajemen investasi. UPG memegang kepemilikan saham sebesar 7,69%. Pada bulan Mei 2025, Liu Jinmei menjabat sebagai perwakilan hukum Shanghai Haoyu Industrial, Shanghai Guojun Investment Management Center, dan Shanghai Guojun Investment Management Center. Lalu menjabat sebagai pemegang saham Shanghai Haoyu Industrial, Shinyu Jianeng Logistics and Transportation, Shanghai Nuanyu Gongying Enterprise Management Consulting Partnership, dan menjabat sebagai eksekutif Shanghai Haoyu Industrial, Shanghai Ruihai Information Technology. Esther Yu sendiri dikabarkan terkait dengan 3 perusahaan. Yang pertama, Shanghai Nuanyu Information Technology. Esther Yu, UPG, dan Liu Jinmei merupakan pemegang saham di perusahaan ini. Pada 22 Februari tahun 2017, Esther Yu mendirikan Yongkang Yushushin Film and Television Culture Studio. Pada bulan April tahun 2019, Esther Yu mendirikan Yushushin Film and Television Culture Studio dengan modal 100.000 yuan. Dari ketiga perusahaan tersebut, yang masih beroperasi sampai sekarang adalah Yushushin Film and Television Culture Studio. Sejak awal kemunculannya, Esther Yu dikenal dengan image sebagai second rich generation. Tidak lama setelah memulai karirnya, dia langsung jadi terkenal dan segera mendapatkan keuntungan dengan popularitasnya. Seiring dengan meningkatnya popularitas Esther Yu, skandalnya juga semakin banyak. Selain skandal pembulian, skandal bisnis keluarga Esther Yu
juga membuatnya mendapat banyak sorotan. Skandal bisnis keluarga Esther Yu pertama kali muncul pada tanggal 1 Desember tahun 2020. Skandal ini menjerat ibunya Esther Yu. Dia disebut sebagai debitur tidak jujur karena tidak membayar hutang sesuai perjanjian kerjasama. Namun, sebenarnya masalah bisnis keluarga ini sudah dimulai sejak bertahun-tahun sebelumnya. Pada 19 Mei 2025, seorang penulis skenario bernama Juming mempertanyakan latar belakang keluarga Esther Yu dan fenomena citra keluarga kaya di industri film dan televisi. Hal ini memicu diskusi panas. Dia menulis, "Saya sudah menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi padanya. Dan apa yang akan terjadi pada akhirnya akan terjadi. Jika Anda meneliti semua orang yang menjual persona kaya di industri film dan televisi, 99,99999% dari mereka punya bukti." Di bulan Agustus 2025, seorang content creator ekonomi bernama Lau Penchaisang mempertanyakan penyalahgunaan dana perusahaan milik negara sebesar 1,5 miliar yuan yang dilakukan UPG lewat perusahaan Huashang Mining. Dia juga menuduh tarif pajak Huashang Mining tidak wajar dan berpotensi mengindikasikan penggelapan pajak atau penipuan keuangan. Menanggapi rumor yang beredar, beberapa netizen melakukan penelusuran tentang perusahaan yang dikaitkan dengan UPG. UPG dan ayahnya Yu Shiwan diduga bekerja sama dengan para pejabat dan mengambil keuntungan mencapai 1,5 miliar yuan. Seperti yang diceritain di awal, Yu Shiwan diduga pernah menduduki jabatan senior di Xinyu Iron and Steel Group, sebuah perusahaan milik negara. Anaknya UPG memimpin perusahaan swasta bernama Huashang Mining. Huashang Mining disebut telah memasok barang senilai lebih dari 1,5 miliar yuan ke Xinyu Iron and Steel Group selama periode 5 tahun. Padahal anggota keluarga tidak boleh terlibat dalam industri terkait. Wartawan melihat bahwa perusahaan yang menyebabkan kontroversi bernama Xinyu Xingang Mining yang sudah berhenti beroperasi dan dicabut izin usahanya di tahun 2017. Ternyata di dalam perusahaan bernama Xinyu Xingang Mining, ada Huashang Mining dan Xinyu Iron and Steel Group. Huashang Mining memegang 49% saham dan Xinyu Iron and Steel Group memegang 51% saham. Lebih jauh lagi ternyata di dalam Huashang Mining ada Liu Jinfeng yang memegang 6% saham dan bertindak sebagai perwakilan hukum. Sedangkan UPG memegang 48% saham. Berarti masih ada pemegang saham lainnya, sehingga UPG tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan atas penawaran Xinyu Xingang Mining. Selain itu, Yu Shiwan sudah lama pensiun. Jauh sebelum UPG dengan Huashang, Miningnya menjadi pemegang saham di Xinyu Xingang Mining pada tahun 2008. Saat dikonfirmasi ke Xinyu Iron and Steel Group, operator mengatakan tidak ada pimpinan bermarga Yu saat ini. Mereka tidak tahu apakah ada pemimpin bermarga Yu di masa lalu, sehingga tindakan mereka dianggap sudah sejalan dengan kebijakan. Selain itu, tidak ada bukti yang menunjukkan adanya transaksi ilegal antara Xinyu Iron and Steel Group dan Huashang Mining. Di hari yang sama, Beijing Daozhonglo Firm secara resmi merilis pernyataan melalui media sosial bahwa mereka telah menerima kuasa hukum dari UPG. Kantor hukum tersebut mengambil langkah hukum terkait tuduhan pencemaran nama baik yang sedang ramai diperbincangkan di dunia maya. Mereka menegaskan bahwa pihaknya sedang mengumpulkan bukti dan memulai proses hukum terhadap pengguna internet yang menyebarkan tuduhan tidak berdasar terhadap UPG. Hal ini termasuk klaim bahwa dia telah menggelapkan aset negara sebesar 1,5 miliar yuan dan terlibat dalam kolusi antara pejabat dan pengusaha. Sebelum menjadi debitur tidak jujur karena tidak membayar hutang sesuai perjanjian kerjasama, ternyata keluarga Esther Yu juga sering menggugat beberapa perusahaan yang tidak membayar hutangnya sampai sekarang. Meskipun berhasil memenangkan beberapa gugatan dan mendapatkan uangnya kembali, keluarga Esther Yu tetap kena tuduh bertindak seperti lintah darat karena meminjamkan uang dengan bunga besar melebihi batas yang diizinkan. Salah satu contohnya adalah kasus UPG dengan Neilin Company yang diwakili Yin Yi dan istrinya Liu Lili. Di antara tanggal 15 Maret tahun 2012 dan 29 Maret tahun 2013, UPG mentransfer uang sebesar 20 juta yuan ke Yin Yi melalui Yu Qiaoqian, lalu 17,8 juta yuan ke Yin Yi melalui rekeningnya sendiri. Pinjaman ini dikenakan bunga 3,5% per bulan. Setelah jatuh tempo di tanggal 30 September tahun 2013, Yin Yi hanya membayar bunganya saja, sehingga UPG mengajukan tuntutan.
Di tahun 2015, pengadilan memutuskan bahwa Yin Yi, Liu Lili, dan Neilin Company harus mengembalikan pokok sebesar 37,7 juta yuan. Lalu karena suku bunga 3,5% melanggar ketentuan, maka pengadilan menyetujui bunga sebesar 16,1 juta yuan dihitung dari tanggal 1 Oktober tahun 2013 sampai 5 Juli tahun 2015 dengan bunga tahunan sebesar 24% dan tidak menyetujui jumlah kelebihannya. Sayangnya sampai pertengahan tahun 2018, Yin Yi, Liu Lili, dan Neilin Company belum mampu membayar hutang mereka, sehingga pengadilan memutuskan untuk menghentikan prosedur eksekusi. Jika orang yang akan dieksekusi memiliki harta benda yang tersedia untuk dieksekusi, pemohon eksekusi dapat mengajukan permohonan ke pengadilan ini untuk memulai kembali eksekusi sesuai dengan putusan ini. Skandal keluarga Esther Yu mulai jadi pemberitaan pada tanggal 1 Desember 2020. Saat itu tersebar kabar bahwa Liu Jinmei sebagai perwakilan hukum Xinyu Haoyu Industrial menerima perintah pembatasan konsumsi dari Pengadilan Rakyat Distrik Donghu, Kota Nancheng pada bulan Mei 2020. Hal ini karena Xinyu Haoyu Industrial tidak membayar hutangnya sesuai perjanjian kerjasama. Liu Jinmei dilarang melakukan konsumsi tinggi dan perilaku konsumsi yang tidak diperlukan untuk kehidupan dan pekerjaan, alias dilarang beli barang mewah, termasuk pemilihan tiket pesawat, kereta, menginap di hotel mewah, klub malam, lapangan golf, dan tempat liburan lainnya. Karena Liu Jinmei adalah ibunya Esther Yu, tentu saja kabar ini langsung jadi viral. Jadi pada tanggal 19 Januari tahun 2011, Xinyu Jiangnan, Wear Resistant Materials dan Jiangxi Blue Ocean International Trade menandatangani perjanjian kerjasama. Isinya menetapkan bahwa Jiangxi Blue Ocean International Trade akan membayar di muka kepada Xinyu Jiangnan Wear Resistant Materials sebesar 10 juta yuan untuk pembelian konsentrat biji besi. Nantinya Jiangxi Blue Ocean International Trade akan menjual barang tersebut ke pelanggan. Jiangxi Blue Ocean International Trade akan membayar ke Xinyu Jiangnan Wear Resistant Material sebesar 10 juta yuan lagi setelah barang dikirim dan diterima pelanggan. Uang muka yang dibayarkan Jiangxi Blue Ocean International Trade tidak akan melebihi 20 juta yuan. Setelah perjanjian kerjasama disepakati, Jiangxi Blue Ocean International Trade berulang kali membeli barang dari Xinyu Jiangnan Wear Resistant Materials, lalu dijual ke Xinyu Haoyu Industrial. Namun Xinyu Haoyu Industrial tidak langsung membayar pembeliannya. Per 31 Desember tahun 2013, Xinyu Haoyu Industrial masih berutang lebih dari 2 juta yuan kepada Jiangxi Blue Ocean International Trade. Karena hal ini, pada 29 Agustus tahun 2016, Jiangxi Blue Ocean International Trade mengajukan gugatan ke pengadilan. Pengadilan memutuskan bahwa Xinyu Haoyu Industrial tidak membayar lunas Jiangxi Blue Ocean International Trade sesuai kontrak dan merupakan pihak yang bertanggung jawab atas wan prestasi. Sehingga klaim Jiangxi Blue Ocean International Trade yang meminta Xinyu Haoyu Industrial untuk membayar sisa hutang sebesar lebih dari 2 juta yuan dapat dibenarkan dan didukung. Setelah kabar ini viral, kabar mengenai perusahaan keluarga lainnya muncul, yaitu Shanghai Nuanyu Information Technology. Perusahaan ini masuk daftar debitur tidak jujur Pengadilan Rakyat Wilayah Baru Pudong Shanghai pada bulan April tahun 2019. Lalu pada bulan September tahun 2020, perusahaan ini dinyatakan pilot. Di hari yang sama, studio Esther Yu memberikan penjelasannya. Setelah pemahaman awal mengenai situasi tersebut, insiden yang berkaitan dengan Haoyu Industrial melibatkan tindakan kolusi yang curang antara orang dalam dan orang luar. Keluarga Esther Yu terlibat dan merupakan korban tidak langsung. Kasus ini sedang dalam proses hukum dan ditangani berdasarkan saran dari kepolisian dan pengacara setempat. Kami akan memberikan penjelasan kepada publik dan netizen setelah kasus ini dapat diungkapkan ke publik. Keesokan harinya, studio Esther Yu kembali memberikan tanggapan bahwa berdasarkan fakta yang mereka pahami, ini adalah sengketa keuangan antara dua perusahaan yang melibatkan penipuan kontrak dan bahwa mereka telah menempuh jalur hukum. Mereka juga mengatakan tidak akan pernah membiarkan diri mereka melakukan apapun yang akan merugikan pihak lain atau menggelapkan uang mereka. Akhirnya studio Esther Yu menyatakan, sebagai seorang figur publik, Esther Yu telah menerima perhatian dan cinta yang banyak
tetapi juga pengawasan yang relatif lebih ketat. Kami menerima dan mengakui hal ini. Semua perselisihan menunggu penyelidikan oleh Badan Keamanan Publik dan putusan hukum yang adil. Apapun hasil akhirnya, kami akan menghormati, mematuhi, dan menerima hukum. Endingnya seperti yang dijelasin sebelumnya. Di bulan Maret tahun 2024, keluarga Esther Yu mengundurkan diri dari Shinohao Yu Industrial. Sejak tahun 2016, UPG tercatat sebagai debitur tidak jujur dengan hutang miliaran yuan, sehingga dia juga masuk dalam daftar pembatasan konsumsi karena belum melunasi hutang-hutangnya. Di bulan Agustus tahun 2025, sebuah video yang diambil di tahun 2019 mendadak viral. Video tersebut menunjukkan Esther Yu sedang berbelanja tas di sebuah butik di Makau. Caption video menyebutkan bahwa Esther Yu sedang bersama UPG dan tidak sadar kalau lagi stoko sama Lisa dan Jisoo Blackpink. Kemudian UPG yang cuma kelihatan tangannya disebut membayar belanjaan Esther Yu menggunakan uang cash. Dia diduga sengaja membayar menggunakan cash untuk menghindari pengawasan hukum, sehingga hal ini menimbulkan kontroversi. Kontroversi ini dikabarkan bikin Esther Yu langsung kehilangan 720.000 follower dalam sekejap. Sekarang jumlah followernya tinggal 29 juta saja. Fans Esther Yu membela dengan bilang bahwa transaksi dengan uang cash masih umum di Macau di tahun 2019. Pada 28 Agustus 2025, studio Esther Yu segera memberikan tanggapannya. Kami telah menyerahkan konten fitnah dan pencemaran nama baik yang ditujukan kepada Esther Yu ke pengacara. Kami percaya internet bukanlah tempat yang tanpa hukum, dan semua orang yang dengan sengaja mengarang rumor akan memikul tanggung jawab hukum yang semestinya. Meskipun jalan untuk membela hak kami masih panjang, kami akan gigih dan tidak akan menoleransi keringanan hukuman apapun. Sekian cerita hari ini. Terima kasih sudah nonton sampai akhir ya.